Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sejarah Masjid Tanim sampai jadi titik mikot terfavorit. Lalu bagaimana sejarah Masjid Aisyah Tanim ini? Masjid ini menjadi tempat istri Nabi, Sayyidah Aisyah melakukan mikot pada tahun 632 Masehi. Karena itu, masjid ini dinamakan Masjid Aisyah Ummul Mukminin. Sejarah mencatat, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Aisyah dan sahabatnya akan melaksanakan haji wada dari Madinah. Rombongan haji yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun mengambil mikot di daerah Bir Ali, kecuali Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah pada waktu itu masih dalam kondisi haid. Namun Sayyidah Aisyah tidak ikut mikot, langsung ikut saja ke Makkah menjalani semua prosesi-prosesi kecuali tawaf. Begitu sampai di Makkah, Sayyidah Aisyah kemudian melapor kepada Rasulullah bahwa dirinya telah suci. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengambil mikot yang terdekat dari pintu masuk Ka'bah. Dengan ditemani saudaranya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah pun pergi ke daerah Tanim untuk niat ihram. Maka Tanim di sini akhirnya menjadi mikot yang diambil oleh Aisyah pada tahun 9 Hijriah. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mikot di Tanim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mikot di Tanim. Yang mikat di sini adalah Sayyidah Aisyah. Maka, dalam sejarahnya daerah Tanim ini dulunya sering disebut sebagai mikot umrah perempuan. Sementara, Masjid Jironah yang berada di sebelah timur lautnya kota Makkah, disebut sebagai mikot laki-laki. Jadi umroh sugro itu mikatnya di Tanim, ada mikot kubro itu adanya di Jironah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengambil mikot di Tanim, tapi beliaulah yang menginstruksikan kepada Sayyidah Aisyah untuk mengambil mikot di daerah ini. Dan ini sudah bisa menjadi landasan hukum sah dan tidaknya. Jadi ambil mikot di sini untuk umrah itu sah. Tanim merupakan sebuah kawasan yang terletak di barat laut Masjidil Haram, antara Makkah dan Sarif. Daerah ini terletak di antara dua gunung Naim dan Naim. Tanim disebut sebagai Tanim karena lokasi ini diapit oleh dua gunung yang disebut dengan Jabal Naim dan Jabal Naim. Masjid Aisyah ini pertama kali dibangun pada 240 Hijriah oleh Gubernur Makkah yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Daud. Masjid ini menjadi tempat mikot paling favorit bagi jamaah untuk mulai melaksanakan ibadah umrah. Selain Tanim, titik mikat yang kerap dijadikan jamaah Indonesia untuk melakukan niat ihram adalah Masjid Jironah dan Masjid Hudaybiyah. Namun, kedua titik mikat tersebut cukup jauh jaraknya dari Masjidil Haram. Makanya Tanim menjadi mikat paling favorit untuk jemaah haji yang mau melaksanakan umrah kedua, ketiga, dan seterusnya. Namanya Masjid Aisyah yang berada di daerah Tanim. Jarak antara masjid ini dengan Masjidil Haram hanya sekitar 7 km. Jika berangkat dari wilayah Shisha, hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke masjid ini. Masjid Tanim mempunyai dua menara setinggi 50 meter. Masjid Tanim memiliki area yang ditumbuhi rerumputan dan taman. Di sekitar taman, tampak bangunan setinggi 3 meter lebih yang menjadi pembatas antara tanah haram dan tempat mikat Tanim. Di bagian atasnya terdapat tulisan, Haram ends here. Jamaah laki-laki yang berada di Masjid Aisyah ini rata-rata sudah memakai pakaian ihram. Lokasi Tanim merupakan perlintasan lalu lintas dari Makkah ke Madinah dengan jalur yang ramai. Kompleks Masjid Aisyah telah tertata dengan rapi sehingga memudahkan jamaah beraktivitas. Terdapat lokasi parkir yang luas, toilet untuk mandi dan berganti baju ihram, hingga masjid yang nyaman untuk salat. Pepohonan di sekitar masjid juga menjadi kesejukan di tengah kegersangan. Tanim terus diperbaiki dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan. Renovasi terakhir dilakukan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang menghabiskan dana 100 juta rial. Luas keseluruhan sekitar 84.000 meter persegi dengan luas bangunan 6.000 meter persegi. Masjid ini buka selama 24 jam, yang memungkinkan siapapun untuk mengambil mikat sewaktu-waktu. Sebagai tempat mikat, otomatis, lokasi ini menjadi tempat strategis bagi taksi untuk mencari penumpang yang menuju Masjidil Haram.
Hamsa rial, 5 rial, 5 rial. Begitu biasanya para supir-supir menawarkan jasanya. Aturan menumpang taksi di Makkah berbeda dengan yang berlaku di Indonesia. Di sini, tarif dikenakan per penumpang. Dalam satu kali perjalanan menuju Masjidil Haram, sopir taksi dapat membawa 3 atau 4 penumpang, yang masing-masing tidak kenal, dan semuanya membayar sendiri. Di Makkah, naik taksi juga masih didasarkan pada sistem tawar-menawar, tidak berdasarkan argo. Sejumlah pedagang asongan juga menggelar dagangan seperti sabun mandi, ikat pinggang, sandal, dan kebutuhan harian jamaah. Mereka mengambil tempat di dekat lahan parkir yang menjadi lalu lalang jamaah dari dan menuju kendaraannya, atau dekat toilet yang menjadi lokasi untuk berganti baju ihram. Umumnya jamaah tidak berlama-lama di sini karena lokasinya hanya sebagai tempat mengambil mikat. Setelah selesai mandi, berganti baju ihram, dan salat sunnah, mereka langsung menuju Masjidil Haram untuk umrah. Ruangan dalam masjid cukup luas dengan permadani tebal berwarna merah yang sangat halus sehingga nyaman untuk sujud. Hembusan penyejuk udara dengan suhu yang pas membuat jamaah dapat menjalankan salat dengan khusyuk. Dari luar, masjid tersebut terlihat dibangun 2 tingkat, namun ketika masuk ke dalam, hanya ada 1 lantai dengan langit-langit yang tinggi serta disinai dengan pencahayaan yang terang. Terdapat 2 menara yang semakin menambah keindahan bangunan. Di pelataran masjid yang struktur bangunannya masih menyatu, jamaah dapat menunggu rombongannya yang masih salat. Lantai marmer berwarna putih yang selalu dibersihkan dan atap yang terbuat dari struktur bangunan yang kokoh menjadi tempat berlindung dari teriknya panas matahari. Pelataran tersebut berada dalam lokasi yang terbuka di mana udara dapat keluar dan masuk dari berbagai arah. Baiklah pemirsa sahabat Babat TV, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.